Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masih di perpajakan 2, tapi pajak penghasilan PPh badan. Kalau kita dalam pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang PPh OP orang pribadi, maka kita sekarang sudah masuk pada PPh badan. Oke, sebenarnya ada banyak kesamaan antara OP dan badan secara perpajakan, hanya ada beberapa yang mungkin perlu dipelajari lebih lanjut. Gambaran umum SPT tahunan ini mirip-mirip dengan SPT OP. Apa itu SPT tahunan? Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi SPT tahunan itu dilaporkan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Maksudnya adalah apabila sebuah perusahaan berdiri setelah tahun takwim dimulai, artinya di pertengahan tahun, bulan April, Mei, Juni dan selanjutnya, maka di bulan Desember pada tahun tersebut tetap harus membuat SPT tahunan. Mengapa kita wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPh? Setiap badan atau orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib: pertama, mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nah, ini sudah kita bicarakan di awal bahwa seseorang itu kalau sudah memenuhi subjektif dan objektif, maka harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani. Kalau sudah mempunyai NPWP, maka wajib hukumnya untuk mengisi SPT atau membuat SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani SPT tersebut. Selanjutnya, menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Seperti tadi, seperti yang sudah disebutkan, samalah mirip dengan yang PPh-OP tadi. Cara menyampaikannya bisa lewat pos, bisa langsung, bisa e-filing yang sekarang sedang dijalankan oleh DJP. Namun begitu, untuk laporan yang belum pernah pakai ISPT masih diperkenankan untuk memakai yang kertas. Wajib pajak badan: sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Jadi bisa kumpulan orang atau modal. Kalau orang itu biasanya organisasi, kalau modal itu biasanya perusahaan seperti PT. Itu yang meliputi: pertama, perseroan terbatas PT, perseroan komanditer CV, perseroan lainnya BUMN, BUMD, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jadi semua itu yang berupa perkumpulan orang atau modal maka disebut dengan badan, baik itu nirlaba maupun yang laba.
Oke, itu adalah wajib pajak badan, jenis-jenisnya diantaranya. Itu. Pengambilan formulir SPT tahunan. Ini seperti juga di PPHOP, bisa di-download, bisa ambil sendiri KPP, bisa di mobil pajak keliling atau pojok pajak. Atau sekarang sudah memakai e-filing, sudah memakai e-faktur, ISPT, bukan e-faktur, ISPT. Maka sekarang lebih mudah untuk pelaporannya. Saya rasa ini sama dengan yang OP tadi, yang di awal. Tidak jauh berbeda dalam pengambilan formulir SPT tahunannya. Media penyampaian juga tidak banyak berbeda dengan PPHOP, diantaranya adalah langsung, bisa ke KPP atau tempat lain yang ditentukan, pojok pajak, drop mobil pajak. Bisa lewat kantor pos atau perusahaan ekspedisi kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar, sehingga bukti terima surat oleh ekspedisi tersebut merupakan tanda terima yang sah SPT tahunan sepanjang SPT tahunan tersebut lengkap. Melalui e-filing, nah ini yang sekarang lagi dijalankan melalui website DJP www.pajak.go.id, khusus formulir 1770S dan 1770SS itu. Nah, kalau yang melalui e-filing pakai ISPT itu yang SPT pribadi, OP yang 1770 dan juga badan. Batas waktu penyampaian. Batas waktu penyampaian SPT badan adalah 4 bulan setelah tahun takwim pajak berakhir. Kalau kita hitung tahun takwim pajak itu Desember, 31 Desember adalah terakhir, maka 4 bulannya adalah di bulan April, yaitu tanggal 30 April. Apabila untuk WPOP itu adalah 3 bulan setelah tahun takwim pajak berakhir, yaitu tanggal 31 Maret. Itu adalah terakhir untuk lapor. Atau 4 bulan setelah akhir tahun buku bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim. Artinya begini, sebuah perusahaan, sebuah badan hukum itu boleh mengajukan tahun takwim yang berbeda. Kalau di DJP itu menggunakan Januari sampai Desember, maka sebuah badan hukum boleh mengajukan tahun takwimnya itu bukan Januari Desember, Juni Juli boleh, Juli Juni boleh, atau yang lain. Yang pasti harus memberitahukan atau mengajukan permohonan kepada kantor pelayanan pajak. Nah, ini adalah alurnya, alur SPT tahunan. Pertama, dihitung dulu. Membuat perhitungan, di situ ada koreksi fiskal dan sebagainya, nanti kita akan sampai sana. Kurang bayar, apabila terjadi kurang bayar atau KB, maka dibayar. Apabila lebih bayar dan nihil, itu bisa langsung membuat SPT. Karena kalau lebih bayar dan nihil, itu tidak perlu adanya pembayaran pajak, sehingga bisa langsung mengisi SPT-nya. Apabila terjadi kurang bayar, maka dibayar dulu baru mengisi SPT-nya. Kemudian lapor. Lapor itu bisa langsung atau Dropbox atau kantor pos, kurir, jasa pengiriman atau e-filing. Jangan lupa menyimpan bukti penyampaian SPT tahunan. Perlu diketahui bahwa dokumen-dokumen yang telah dilaporkan kantor pajak itu harus disimpan. Selama berapa? Selama 5 tahun, tidak boleh hilang. Karena sebelum 5 tahun, SPT laporannya itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun kalau sudah 5 tahun
dianggap sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka secara administrasi perpajakan harus rapi, sehingga filing-filingnya itu harus benar. Semua yang sudah dilaporkan harus disimpan sampai 5 tahun ke depan, karena kalau selama 5 tahun tersebut masih ada potensi untuk adanya pemeriksaan. Nah, untuk mengisi SPT itu harus benar, lengkap, dan jelas, dan terutama jujur. Mengisi SPT itu harus jujur, benar, lengkap, dan jelas. Lengkap secara administrasi, benar secara perhitungan, jelas secara penulisannya. Jadi kalau sudah kalau sudah dibuatkan SPT-nya dengan benar, lengkap, dan jelas, tinggal dilaporkan ke tempat yang sudah disediakan oleh DJP. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.